Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Thank you untuk PRC yang telah bekerja melayani kita semua ya teman-teman ya untuk Gereja Tuhan di Indonesia. Pak Andi, Irawan, thank you untuk data-data yang sangat menguatkan sehingga Gereja Tuhan di Indonesia bisa mengantisipasi dengan baik dan sigap dan juga bisa tidak kehilangan momen yang Tuhan berikan di tengah-tengah COVID ini sih. Pemaparan Pak Bambang dan juga Pak Robi yang sangat menguatkan kita semuanya ya. Malam hari ini memang topiknya cukup menggelitik ya, beyond relief, gereja di luar tembok. Terus terang topik ini mungkin tidak disukai oleh para gembala, karena biasanya kita berada di dalam tembok, 4 tembok. Tapi begitu gereja di luar tembok ini memang topiknya cukup menantang untuk kita semua berpikir ya, untuk kita semua para hamba Tuhan. Nah, kita menyadari bahwa pandemik ini membuat kita mengalami reset sih teman-teman ya, reset button. Jadi reset itu seolah-olah memori kita hilang, lalu kita mulai dengan brand new. Nah, dalam sejarah dunia ada 3 masa-masa reset button ini dengan cepat saja, yaitu war tentang territorial, depression tentang economic global depression, dan yang terakhir saat ini 2 hal itu mungkin kita semua nggak mengalami, tapi saat ini kita semua mengalami pandemik COVID-19 ini ya, yang rasanya kita nggak tahu what to do. Tapi kita menyadari saat COVID ini semua mengalami disruption, baik bisnis, ekonomi, education, family, ya kan, government, dan kita pikir dulu gereja sih nggak bisa di-disrupt lah. Saya melihat 2 tahun yang lalu saya sering bicara dengan beberapa teman, saya yakin mungkin akan mengalami disruption dan ternyata ini terjadi ya. Dan tidak sekedar di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ini mengalami sebuah disruption yang sangat besar sekali, yang siap nggak siap kita harus siap menghadapi perubahan ini ya. Dan saya melihat bahwa COVID-19 ini membuat disrupsi bagi gereja Tuhan di Indonesia dan juga di dunia. Jadi kalau tadi ditanyakan dalam penemuan PRC yang cukup menarik sekali, terjadi holistic discipleship, terjadi pelayanan di luar tembok, saya bisa melihat apa sih yang bisa terjadi di gereja Tuhan pada saat COVID ini atau next church atau the projected future ya teman-teman ya. Saya summary saja dengan singkat. Sebelumnya kita ada di dalam 4 tembok. Lalu selama COVID kita berada di luar tembok. Ini terjadi ya. Biasanya kita ibadah hari Minggu di dalam tembok. Selama COVID setiap hari. Kenapa? Karena di luar tembok. Sebelum COVID, 1 orang hamba Tuhan yang firman, kita datang mencatat, kalau mencatat itu sudah baik. Tapi saat ini di luar banyak orang. Terjadi sebuah momentum yang luar biasa, menjadi imamat rajani. Setiap suami diajak untuk menjadi imam dalam rumah tangga mereka masing-masing. Sebelumnya kita ada di dalam gedung. Saat ini kita berada di luar gedung. What happened? Terjadilah love your neighbor. Tidak ada yang ngasih komando, tapi tiba-tiba saling berbagi makanan, mulai bicara sama tetangga. Kita hidup dalam urban society yang tetangga hanya haha hihi, kenal nama aja kagak gitu ya. Saya termasuk yang mengaku bertobat karena semua udah sibuk. Tapi selama COVID ini tetangga bisa ketemu, bisa bagi makanan, bisa sepeda bareng-bareng. It's happening. Sebelum COVID, semuanya rasanya dibatasi dengan denominasi. Tapi setelah proses COVID ini di luar gedung, tanpa batas denominasi lagi. Nggak ada lagi. Ini roti dari denominasi mana, dari gereja mana, aliran apa. Roti ya roti, kasih ya kasih. Gitu ya. Mau dikasih embel-embel merek gereja pun juga people, ya it's not really big matter lah, itu menurut saya ya. Ini yang terjadi teman-teman. Sebelum COVID kita di dalam, ini sedikit kontroversial mungkin ya, mengikuti gereja. I have to follow church program. And I'm a pastor, salah satu keinginan saya, semua jemaat saya ikutin program gereja. Tapi selama COVID ini,
Kita ter-challenge semuanya diajak untuk mengikuti Kristus, Christ Center. Ya kan? Nggak suka khotbah saya, klik another preacher, sudah tidak ada batasannya. Mau dengerin khotbah siapapun juga, itu ya. Tapi ada satu tendensi yang sangat Alkitabiah yang sangat baik sekali. Sehingga kita semuanya bisa menjadi Christ Center ya. Sebelum COVID kita rasanya ke gereja, atau saatnya, yuk kita nggak bisa ke gereja lagi nih ya. Tapi selama COVID kita di-challenge untuk menjadi gereja. Nah ini kita melihat sebuah fenomena yang sudah kita lewati selama hampir 4 bulan, maybe is another, saya nggak tahu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, saya yakin pengalaman 4 bulan ini merupakan pengalaman yang sangat penting sekali, sangat mulia, satu momen yang tidak boleh kita sia-siakan, Bapak Ibu sekalian, untuk kita telaah dengan baik. Saya yakin sekali selama COVID ini kita diajak bahwa the gospel of Jesus is a discipleship gospel. Kalau tadi penemuan PRC katakan holistic gospel. Tidak ada gospel lain selain gospel daripada pemuritan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu perkataan ini eko kembali, follow me and then I will make you. Ini adalah the greatest invitations of our Master Jesus Christ sendiri kepada semua orang. Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia ya. Di dalam Matius 4, 19 dan sebagainya. Tuhan tidak akan break kita. Dia katakan follow me, I will make you, he will not break you. Ini ada sebuah zona yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita melihat bagaimana gereja saat ini, lalu the future, projected future, the next church, lalu bagaimana kita bisa meresponi sih teman-teman. This is the greatest invitation yang perlu kita perhatikan. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan beberapa tokoh discipleship di dunia ini, di Singapura dan di Amerika. Survei mengatakan hanya 15% orang Kristen seluruh dunia yang dimuridkan. Tapi hanya up to 5% yang memuridkan. Jadi ada di tengah-tengah resources yang sudah begitu banyak sekali, training demi training, seminar tentang discipleship dan sebagainya, at the end of the day, Sunday seolah-olah membuat gereja mengalami kepincangannya with so many production yang terjadi just for the Sunday. Just for the certain people yang qualify untuk berada di belakang mimbar atau di atas stage. COVID membuat sebuah disruption yang sangat signifikan yang perlu kita cermati bersama-sama. So, saya yakin bahwa for the future, apa yang kita bisa lakukan, saya yakin discipleship sebagai gaya hidup gereja sih. Church in the new normal life mengajak untuk kita bisa melihat akan undangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat gereja ini dibangun bukan ide manusia, Kisah Para Rasul membicarakan tentang pencurahan Roh Kudus, and then the church was birthed, gitu ya, was born. Dan bukan ide manusia, yuk kita buat arisan, oh yuk jadi menjadi gereja, tidak. Tapi sejak pencurahan Roh Kudus, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia mengajarkan the gospel of the kingdom, seperti Pak Robi tadi katakan, and then dia katakan, you wait until the promise of the Father. Kamu tunggu sampai janji daripada Bapa, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, terjadilah the birth of the church, dan mereka devoted di dalam apostolic teaching. Setiap hari mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan seterusnya. So, saya percaya bahwa something yang saya ingin ajak untuk kita berpikir, dan sekaligus urun rembuk, bahwa the future church, the next church, diperlukan sebuah kantong anggur yang baru sih, teman-teman. Lukas 5 ayat 37-38 itu dikatakan bahwa anggur baru butuh kantong anggur yang baru. Ini perkataan daripada Yesus sendiri. Nah, kita menyadari bahwa wine, anggur, membicarakan tentang the Holy Spirit, Roh Kudus. And then kantong maybe a struktur atau model daripada gereja yang perlu kita pikirkan. Jadi Lukas 5:38 dikatakan anggur baru butuh kantong anggur yang baru. Tidak bisa anggur baru ditaruh dalam kantong anggur yang lama, nanti akan robek. Mengapa? Why we need a new wine skin? This is the challenge of every leaders in the body of Christ.
Karena saya percaya bahwa di dalam anggur, in wine, there is a life that has eternal quality, not the wineskin. Jadi ada kehidupan di dalam anggur yang memiliki kualitas kekal, bukan kantong anggurnya sih sebenarnya. Ya, anggur adalah eternal new, kekekalan yang baru, sedang kantong anggurnya itu punya date back-nya, ada use by date, ada apa itu batas waktunya. Maybe Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat kantong anggur yang baru yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan meresponi pada saat-saat ini di dalam COVID-19. Banyak teman-teman SOK pada waktu bicara new normal, mereka berpikir hanya kembali kepada gedung dengan protokol kesehatan. But I think kita harus melihat lebih dalam daripada itu. Apa sih yang dikatakan new normal yang Tuhan mau untuk kita pikirkan dan kita lakukan bersama-sama gitu ya. So anggur baru ini butuh kantong anggur yang baru sih. Kalau tidak, anggurnya akan meluber, akan sobek, dan kita akan kehilangan a moment of revival yang Tuhan sedang sediakan untuk kita semuanya. So bagaimana menyediakan kantong anggur yang baru? Nah, dalam gereja yang Tuhan izinkan saya layani, kita melakukan ini sebuah structure yang at the end of the day, what is the structure look like dalam kantong yang baru ini? Kita perlu membangun sebuah budaya discipleship. Follow me, I will make you. Kita nggak bisa ngajak orang hanya follow Christ, tapi tidak pernah membuat pemuritan. Is one package, is one invitation. Discipleship culture merupakan dasar yang sangat penting dalam rumah tangga kita, dalam bisnis even, di dalam pelayanan apalagi. Tanpa discipleship culture, saya khawatir gereja mungkin akan sulit bertahan menghadapi COVID, bahkan tantangan-tantangan yang akan datang di dalam era digital pada saat ini. Every discipleship cultures akan menimbulkan grow cultures, to be like him, untuk mengajak semua umat bertumbuh. Karena firman Tuhan mengatakan Hebrew, sebenarnya kita nggak perlu dilatih oleh orang lain. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus and the Bible. I think it's more than enough. The role of the pastor, the role of the teachers to equip the body of Christ to do the work of the ministry. Ada grow cultures, teman-teman. Setiap grow culture akan menimbulkan ministry culture, the greatest among you. Kita melihat ini di gereja di luar tembok, saling melayani secara luar biasa, signifikan. Uang bisa turun, tapi cinta kepada orang lain, Great Commandments tetap jalan untuk melayani orang lain. And then memberikan impact to the world, memberikan impact kepada dunia yang ada di sekitar kita, baik dalam dunia art, business, church, digital media, education, family, and government. And then yang terakhir, I just want to encourage every one of us bahwa the new normal, kita diajak untuk berpikir bahwa gereja Tuhan akan terjadi 24 jam, 7 hari. Anytime, klik, Anda bisa melihat setiap firman yang ada di YouTube Anda atau di laptop Anda. Nggak dibatasi tembok, tidak bergantung satu orang, terhubung dengan baik, ada keterbukaan ilahi, accountable, dimuridkan dan memuridkan, kapan saja, di mana saja, imamat rajani, tanpa batas denominasi, menjadi sehat, dan akhirnya menjadi terang dan menjadi garam dunia. The last display, kita ingat tentang a miracle 5 roti 2 ikan. Ini cukup menarik teman-teman. Saya kira ini pemahaman new wineskin yang kita bisa renungkan bersama-sama. Hari tengah malam, murid-muridnya ngomong, udah suruh pulang aja, ini waktunya makan. Tapi Yesus berkata, no, you have to feed them. Kamu harus kasih mereka makan. There's a greatest challenge sih. Kalau kita lihat dalam Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan, itu perintah daripada Tuhan. You must feed them. Mereka katakan mana mungkin. And then ayat 38, mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan. There's a greatest seed. Ada biji yang luar biasa. You know what happened? Ayat 39 40, dan sampai 40 Markus 6, Yesus mengambil roti itu, tapi sebelum dia melakukan ucapan doanya, dia minta untuk semua 5.000 orang itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50,
as kelompok-kelompok. So Yesus ingin mencoba untuk mengajarkan, memberikan model bahwa semuanya tidak bergantung kepada satu orang. Everybody can experience miracle. Tidak satu Benny Hinn saja, tapi everybody do the miracle. Everybody can do the healing. Yakobus 5 ayat 16, Bapak Ibu kalau lihat dikatakan bahwa James menganjurkan kita, kamu harus belajar saling mengaku dosa, supaya kamu saling mendoakan dan dipulihkan dan disembuhkan. Kapan sih terakhir kali kita bisa saling mengaku dosa? It's not happening many times. At least in my own church, secara jujur nggak terjadi. Paling maju ke depan didoakan. But saling mengaku dosa bisa terjadi pada waktu ada dalam kelompok demi kelompok. Tidak digosipkan, mereka mendoakan supaya mereka dipulihkan. Lalu Yakobus mengatakan, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Lalu dia kasih contoh, Elia itu orang yang biasa. So back kepada discipleship in action ini sebagai kantong anggur baru yang perlu kita pikirkan. Sehingga kita tidak berpikir a new normal, kembali ke gedung hanya dengan protokol COVID, dibatasi physical distancing dan sebagainya. That's all great, it's okay, tapi I just want to encourage you, challenge you to go beyond. Pada waktu Yesus mau melakukan miracle, terjadi kelompok demi kelompok yang luar biasa. 150, lalu dia berdoa, roti dipecahkan, diberikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya memberikan kepada kepala small group-nya mungkin, lalu mereka bagikan kepada core team-nya tadi menurut bahasa Pak Robi, and everybody experience miracle. The joy, itu dikatakan statistiknya adalah 5.000 pria. Mungkin feeling saya 60 ribuan lah ya. Zaman dahulu kan satu keluarga anaknya 12, nggak seperti kita saat ini kan ya. So, it's a lot of them, masih sisa 12. So, discipleship in action merupakan pemikiran yang perlu kita cermati dengan baik selama COVID atau post-COVID ini. At the end of the day, kita nggak usah takut, karena Yesus berkata, I will build my church, aku akan membangun gerejaku, sehingga alam maut tidak sanggup menguasainya. Itu adalah pernyataan daripada Yesus Kristus, dan gereja Tuhan adalah Anda dan saya yang akan dibangun oleh Dia sendiri. Thank you, God bless you.